Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah bi khair. Naam. Sabahul khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Tayyib. Naltaqi fi hadzal yawm li darsil aqidah. Qabla nabda naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana penyimpangan manusia ya, manusia penyimpangan dalam kehidupan manusia. Jadi kenapa manusia itu bisa menyimpang dalam hal apa saja, seperti itu ya. Nah, jadi penyimpangan dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia bisa menyimpang dari kehidupannya ya? Kenapa manusia itu bisa menyimpang dari ketaatan kepada Allah, seperti itu. Nah, perlu diketahui pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, yaitu apa Mbak? Bertauhid kepada Allah. Ini buktinya tauhid. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita ya, baik itu yang ibunya Nasrani, Majusi, Yahudi ya, dia yang non muslim lah intinya. Ketika seorang anak ditiupkan ruh setelah berapa hari Mbak? 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibunya ditiupkan ruh, anak ini sudah membuat kesepakatan dengan Allah, ya Allah, asyhaduka bi anna rabbi, ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabbku ya. Kita udah membuat perjanjian. Nah, ketika anaknya keluar dari rahim ibunya, maka ibunya lah yang menjadikan, orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kembali lagi pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu kan dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan memang bertauhid kepada Allah, benar-benar mengesahkan Allah. Nah, kemudian bagaimana sih kenapa bisa terjadi penyimpangan? Nah, belum terjadilah penyimpangan. Pada masa zamannya Nabi kita, Nabi Adam ya, bapak kita Nabi Adam alaihissalam, itu tidak ada penyimpangan Mbak, semuanya bertauhid. Hatta kejadian Qabil membunuh Habil, itu pun dia tetap masih beriman kepada Allah. Namun menjadi catatan bahwasanya pembunuhan terjadi pertama kali itu pada perbuatannya Qabil kepada Habil, sehingga terjadilah anak cucu keturunan Adam melakukan pembunuhan, kejahatan ya. Dan kejahatan pertama kali yang terjadi ya pada masa Qabil yang memulai ya. Nah, bahkan dikatakan bahwasanya Qabil menanggung kejahatan seluruh makhluk, Allah a'lam bishawab, karena yang memulai tadi adalah yang memulai terjadinya pembunuhan adalah Qabil ya. Jadi benar-benar Allah menciptakan manusia itu fitrahnya bertauhid. Siapa yang pertama kali diciptakan? Adam kan? Adam dan Hawa. Adam diciptakan, kemudian Hawa dalam keadaan tauhid atau membangkang? Bertauhid. Sampailah Adam diturunkan ke bumi masih dalam keadaan bertauhid, sampai pada masa Nabi terus berganti, Adam, Idris, begitu kan Mbak, itu masih dalam keadaan bertauhid Mbak, tidak ada yang menyimpang ya. Makanya belum ada kerasulan, baru Nabi, karena Nabi itu kan mau berdakwah kepada siapa? Umatnya. Orang manusianya masih yang segitu-gitu aja kan. Baru ada zamannya Nabi Adam, kemudian keturunan Nabi Adam, kemudian adalah Nabi Idris ya, dari keturunannya gitu kan. Mau berdakwah kepada umat siapa? Karena kan yang berdakwah kepada umat itu Rasul ya. Kalau Nabi itu sekelilingnya saja, keluarganya, rakyatnya Pak, keluarganya atau penduduk di sekitarnya ya, di kampungnya tersebut. Tapi kalau Rasul seluruh alam, seluruh umat gitu ya, seluruh umat dari zaman kapan sampai zaman kapan Rasul punya tugas berdakwah ya, karena kedudukannya sebagai Rasul maka menyeluruh. Nah, pertama kali kesyirikan terjadi itu pada zamannya Nabi Nuh gitu ya, kaum Nabi Nuh, makanya diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul, seperti itu Mbak. Jadi pada zaman Nabi Nuh itulah terjadi kesyirikan pertama kali. Jadi kalau ditanya nih Mbak, kesyirikan terjadi pertama kali pada zaman pada zaman Nabi Nuh ya. Rasul pertama siapa Mbak? Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh ya. Kalau Nabi pertama Nabi Adam, kalau Rasul pertama yaitu Nabi Nuh. Nah, pada zaman Nabi Nuh inilah terjadi kesyirikan pertama kali, yang mana merusak fitrah manusia untuk taat kepada Allah ya. Penyimpangannya dalam bentuk apa Bu? Dan siapakah yang membawa pertama kali kesyirikan itu? Pasti kan ada yang memulai kan. Dari yang namanya kita awalnya bertauhid, pasti ada yang memulai. Siapa? Iblis kan sudah berjanji kepada Allah, wahai Allah, gak apa-apa aku dikeluarkan dari surga dengan hina. Itu sombongnya Iblis tuh. Iblis tuh bukan gak tahu agama loh,
mungkin bahkan iblis itu lebih pintar daripada kita. Dia pernah hidup di surga yang penuh kenyamanan, surga yang penuh kenikmatan, tapi karena sombong dan dengkinya dia dihinakan oleh Allah. Tapi kata iblis, ya nggak apa-apa ya Allah, kan kata Allah, keluar engkau iblis dalam keadaan hina gitu kan, dan tempat kembalimu adalah neraka jahanam gitu kan, engkau kekal di neraka. Kata iblis, apa mbak, bukannya tobat ya, malah nantangin. Banyak nggak manusia sekarang yang kalau diingatkan malah nantangin? Banyak ya, itu keturunan iblis kan manusianya, setan yang mengabdi kepada iblis, manusia yang mengabdi kepada iblis, maka disebut dengan setan bentuk manusia. Nah, kata Allah, wahai iblis, keluar engkau dengan keadaan hina. Kata iblis, apa mbak? Baik ya Allah, aku akan keluar dari surga dengan syarat biarkan aku, tangguhkan aku sampai hari kiamat, karena aku akan mengganggu anak keturunan Adam. Itu dia buat syarat sama Allah. Akhirnya kata Allah, silahkan, tapi engkau tidak akan pernah bisa menyesatkan anak keturunan Adam, siapa saja mereka yang bertakwa, beriman, bertauhid kepadaku. Nah, itu garis bawah ya, tidak ada yang bisa diganggu oleh iblis, disesatkan oleh iblis, siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Siapa mbak yang bertakwa kepada Allah? Jika kita bertakwa kepada Allah, kita akan terjauh dari yang namanya talbis syayatin, ya, jeratan-jeratan iblis. Oke. Tadi kan sudah kita bahas tentang siapakah yang memulai kesyirikan pertama kali gitu kan, pembangkangan, ya iblis mbak. Iblis yang mengajarkan kepada anak keturunan Adam. Kemudian pada masanya Nabi Nuh itu sebelum kan, setelah Nabi Adam Idris kan, kemudian kenapa bisa diutus Nabi Nuh? Karena pada masa setelah itu kaum selanjutnya mereka itu durhaka, mereka itu mendapat bisikan iblis begini, iblis itu tahu kalau manusia nggak akan murtad, nggak akan semudah itu dengan murtad. Bahkan iblis bisa menjelma menjadi manusia, begitu kan mbak. Mereka menjelma menjadi manusia seakan-akan mereka itu orang yang baik, memberi nasihat gitu kan. Itu jahatnya iblis. Jadi wajar kalau ada manusia zaman sekarang dia itu jahat, seakan-akan baik, ternyata dia cuma ingin menghancurkan kekokohan keimanan kita, ingin menghancurkan kepercayaan diri kita untuk terus berada di jalan Allah. Ada orang seperti itu, ada ya. Jadi iblis itu pada zaman Nabi Nuh dia bisa menyerupai manusia. Orang jin aja bisa menyerupai makhluk Allah, ya enggak? Jin aja bisa menyerupai suami seseorang loh. Nah, ini mengerikan sekali. Ini sihir biasanya seperti ini. Nah, apalagi iblis kan rajanya jin. Nah, iblis menyerupai manusia pada zaman Nabi Nuh ya. Kemudian mereka membisik-bisikkan, loh kenapa? Jadi dalam surat Nuh ini ya, Suwa'a wa Yawgusa wa Ya'uqa wa Nasra, itu adalah sebenarnya orang-orang solih mbak, orang-orang solih. Kemudian ketika mereka mati, iblis tuh membisiki, ini kalau anak-anak keturunan Adam disuruh menyembah selain Allah, mereka pasti nggak mau. Mereka masih ada iman di hatinya karena bekas-bekas peninggalan nabi-nabi terdahulu, Adam, Idris begitu kan. Mereka pasti nggak mau langsung menyembah. Coba kita bisiki dengan cara tadi, beramal tapi dipelencengkan. Makanya sekarang banyak amal-amal yang melenceng kan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul melenceng. Nah, itu awal mula karena iblis tahu manusia itu nggak bisa tidak mudah membuat manusia menjadi murtad, tapi mudah melencengkan manusia melakukan perbuatan yang seakan-akan itu baik padahal itu tidak sesuai syariat Nabi. Paham maksudnya? Bid'ah. Nah, nanti kalau tanya bid'ah itu apa bu? Ya tadi, perbuatan yang tidak sesuai ajaran Nabi. Nah, artinya dipelencengkan. Artinya iblis begini, dia menyerupai manusia kan, ada orang mati, orang solih yang mati, pada nangis rakyatnya karena kehilangan orang baik. Itu sedih mbak. Kita kalau kehilangan teman yang baik sedih nggak? Sedih kan. Terus dibisiki sama iblis, loh siapa dia adalah orang solih di perkampungan ini, dia meninggal gitu kan, kenapa nggak dibikin patung gambarnya aja? Pertama lukis nih mbak. Nah, itulah kenapa nggak boleh melukis, karena ketika kita melukis manusia, makhluk, kita tidak bisa memberi nyawa, sementara di akhirat kita diminta pertanggungjawaban harus bisa memberi nyawa. Tidak ada yang mampu, karena hanya Allah yang mampu memberikan nyawa ya. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh melukis gitu kan. Dan lukisan itu dipajang, itu tidak boleh, karena malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambar patung atau lukisan makhluk bernyawa atau ada anjingnya. Malaikat tidak masuk begitu kan. Akhirnya iblis kenapa nggak dilukis aja biar kalian selalu ingat akan kebaikan dia. Itu cara iblis membisiki. Jadi iblis itu nggak nyuruh langsung kalian murtad aja, udah kembali ke agama lu. Enggak,
karena kan bapak-bapaknya Nabi Adam, Nabi Idris kan selanjutnya itu kuat banget menanamkan tauhidnya kepada Allah gitu kan Mbak, karena masih sedikit gitu kaumnya. Nah sama halnya ketika kita ngajar di Asabikun, muridnya masih 15, masih gampang diarahkan, masih banyak masih mudah untuk diajak kebaikan. Nanti tambah lagi ada satu yang membangkang, nanti dia membawa teman-teman yang lain untuk membangkang. Kalau temannya nggak kuat imannya, ikut-ikut membangkang itu artinya diam-diam melakukan maksiat di balik layar gitu loh Mbak, seakan-akan tidak dilihat oleh Allah, seakan-akan dia akan terbebas dari yang namanya dosa gitu. Nah akhirnya sudah kan, oh iya juga ya kata si keturunannya Nabi Adam ini. Akhirnya benerlah dibuat si pelukis, karena orang-orang zaman dulu diberi kelebihan, mereka pandai memahat patung. Bahkan kaumnya siapa ya, kaum Samud ya, yang pandai memahat rumah-rumah mereka itu dari batu apa, pegunungan. Jadi gunung-gunung itu menjadi rumah mereka, rumahnya mewah-mewah dari batu asli loh. Nah seperti itu, jadi kelebihan. Kalau dibilang kita ini gaul, kita kalah gaul sebetulnya Mbak, karena pertama kali bisa memahat patung, terus adanya baju-baju besi, itu kan bawaan dari nabi-nabi kita terdahulu begitu. Nah selanjutnya udah ada lukisan ini, diingat, dibisikin lagi, iblisnya menjelma lagi menjadi manusia. Daripada cuma lukisan, dia akan hancur. Kenapa nggak dibikin patung? Kan bisa kalian nanti lihat, terus kalian bisa berdoa, meminta wasilah gitu. Nah itulah awal mulanya. Makanya kenapa kalau orang kafir Mbak, pernah nggak diskusi sama orang kafir? Karena bosnya bapak ibu itu non muslim ya, jadi kalau ditanya yang ciptain kakak siapa sih gitu kan, Tuhan Allah katanya. Kakak taunya yang ciptain kakak Tuhan Allah, tapi kenapa kakak sembahnya itu api gitu kan, Konghucu ya. Ini tuh sebagai bentuk yang nanti menyampaikan sama Tuhan. Jadi mereka berpikir dengan adanya berdoa kepada patung itu akan menyampaikan Mbak, doa-doa kita kepada Allah, karena udah goib gitu loh, udah mati. Mereka berpikirnya seperti itu, yaitu tadi bisikan iblis. Makanya sekarang kalau dibilang orang berdoa di kuburan orang mati harusnya minta didoain, malah orang udah mati disuruh nyampein doa kita ke Allah. Ya kalau dia benar-benar selamat di alam kubur, kalau ternyata dia diazab sama malaikat gimana gitu kan. Nah ini penyelewengan yang terjadi. Selanjutnya ternyata setelah zaman Nabi Nuh itu kan akhirnya banyaklah para penyembah patung Mbak ya, banyak penyembah patung. Nah terjadi penyelewengan ya, pengubahan milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim ya, agama Abal Anbiya kan Nabi Ibrahim ya. Nah itu awal mulanya dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia mengubah agama milah Ibrahim, agama Allah yang kafah ya, dengan membawa patung ke tanah Hijaz. Dia khusus membawa patung tuh, sampailah patung itu pun disembah oleh masyarakat Hijaz ya. Jadi orang pertama kali yang mengubah milah agamanya Nabi Ibrahim, agama Ibrahim, serta membawa patung-patung ke tanah Arab itu, Hijaz ya, tanah Hijaz, Arab, Yaman gitu kan, itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa Mbak? Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi tanah Arab menjadi banyak patung itu, banyak asnam, bahkan di Ka'bah ya, di dalam Ka'bah ada 360 asnam, patung-patung, belum lagi di rumah-rumah mereka, belum lagi di pinggir-pinggir Ka'bah tersebut. Nah ini yang memulai adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang membawa asnam atau patung ke tanah Arab ya, Hijaz, dari Yaman. Dari mana dia? Dia dari Yaman asalnya. Dari Yaman dia membawa ke Hijaz, bumi Arab. Di situ awal mula terjadinya orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim, kakek. Kalau Nabi Ibrahim tuh milata Ibrahim Hanifah ya, milah Ibrahim tuh agama Allah yang lurus gitu, bukan agama Islam Bu. Islam itu agama sebutan kita setelah Muhammad diutus ya, tapi kalau sebelumnya adalah milah Ibrahim Hanifah ya, milah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus begitu, yaitu hanya menyembah Allah saja. Selanjutnya kita masuki tentang syirik ya. Jadi tadi sudah awal mula terjadinya syirik itu pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam ya, karena iblis yang punya rasa dendam, dengki begitu kan kepada Nabi Adam, sehingga Allah mengutus Nuh sebagai rasul. Artinya makanya usia Nabi Nuh paling lama itu Mbak,
karena Nabi Nuh itu mendakwahi nggak cuma satu perkampungannya saja, tapi seluruh kaumnya begitu. Sampailah pada masa seorang Amr bin Luhai gitu ya, Al-Khuzai, dia membawa patung dari Yaman, dibawa ke negeri Hijaz ya, tanah Arab. Di situ awal mula terjadinya penyimpangan di bumi Arab dan adanya patung, sehingga bahkan di dalam Ka'bah, rumah Allah itu terdapat 360 asnam. Berapa Mbak? 360 asnam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syirik ya. Jadi apa itu syirik? Syirik itu menduakan Allah ya. Lawannya apa? Tauhid. Lawan dari syirik tauhid ya. Lawan dari syirik tauhid, Bu. Ya iyalah, harus tahu. Tauhid itu mengesahkan, syirik menduakan ya. Syirik itu menduakan Allah, artinya dia menyamakan makhluk ya. Menyamakan makhluk dalam peribadahannya sama seperti kepada Allah gitu. Itu boleh? Enggak boleh ya. Orang bahkan mati dalam keadaan syirik itu dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya aja nggak kecium, apalagi lihat pintu surganya gitu kan. Kemudian syirik itu bentuknya apa aja sih, Bu? Contoh-contohnya misalnya dia berdoa atau berkurban atau bernazar atau selainnya lah, beribadah itu kepada selain Allah. Contoh dia berkurban, kita harusnya kan berkurban untuk Allah, tapi dia berkurban diniatkan untuk ngasih Mbak, sesajen lautan supaya penjaga laut nggak marah gitu. Yang punya laut itu siapa? Allah. Memang betul di atas laut itu ada istana iblis ya, wa kana arshuhu 'alal ma. Adapun istananya iblis itu ada di atas air, tapi kan yang nggak gitu juga, kok sampai mengorbankan kepala kerbau. Itu parah-parahnya kepala kerbau. Tapi ada juga orang yang dia itu pesugihan, bisa mengorbankan anaknya sebagai jaminan kepada syaitan ya. Naudzubillah loh, hal-hal syirik ini mengerikan sekali. Ada, Bu, yang sampai begitu, ada. Jadi jangan dikira cuma film aja. Film itu kan dikutip karena ada terjadi dalam kisah nyata begitu kan, kemudian ada yang difilmkan, atau kehidupan sehari-hari kita seperti itu ya. Nah, bernazar, misal bernazar begini untuk kepada selain Allah. Misal kalau kita kan bernazar, kalau aku nanti bisa hafal 10 juz di kelas setelah lulus dari Asabikun ini, selama 3 tahun di Asabikun, aku lulus 3 tahun di Asabikun dengan membawa hafalan 10 juz, aku bernazar akan memotong kambing untuk sodakoh sebagai rasa syukur gitu kan, Mbak. Nah, tapi ada lagi, nanti kalau aku berhasil sukses naik jabatan, aku memotong kambing untuk dipasangkan sesajen di kuburan kiai ini karena dia beranggapan kiai tersebut adalah orang solih. Tadi bisikan iblis tadi ya. Kenapa orang-orang itu melakukan, dia muslim gitu kan, Mbak, tapi dia melakukan doa kepada kuburan ya, kepada orang yang mati, karena dia beranggapan orang yang mati itu orang solih, karena dia sudah di alam ghaib, dia bisa sampaikan doa kita kepada Allah. Padahal orang yang mati sedang merintih gitu. Artinya gini, wahai makhluk Allah, yang hai kalian penduduk bumi, jangan bermaksiat. Nah, ketika orang tua yang sudah meninggal ya, misalnya udah ada nih orang tua antuna yang udah nggak ada salah satunya, melihat anaknya bermaksiat, dia akan menangis merintih. Kenapa? Wahai anakku, hentikan. Seandainya saja kita bisa mendengarkan siksa kubur, mungkin telinga kita akan berdarah saking nggak kuatnya, Mbak. Seperti itu ya. Jadi janganlah sampai mendekati syirik ini, karena syirik itu menghapus segala amal kebaikan ya. Bahkan surga diharamkan atas orang yang musyrik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka dia diharamkan. Kalau dia bertobat, Bu, ya itu bagaimana taubat dia? Apakah dia taubatan nasuha atau cuma taubatan sambal gitu? Tobat sambal, besok hari ini dinasihati, ya insya Allah aku nggak ngelakuin lagi. Ada loh, Mbak, begitu. Jadi pada tahun kapan ya, sebentar, tahun 2015 atau 2016 itu ibu sama suami ibu tuh pernah ngerukyah ya di suatu tempat. Yang terganggu tuh anaknya, ternyata bapaknya yang sering melakukan kesyirikan. Kita udah ngasih nasihat ya, ketika bapak ibu melakukan perbuatan dosa, maka anak menjadi dampak, padahal anaknya masih fitrah, belum punya dosa karena belum balik gitu kan. Bapaknya ya tapi tetap aja melakukan kesyirikan, lebih percaya dengan perkataan kiainya gitu, karena kata kiainya harus sholat tahajud setiap malam dari jam 12 sampai jam 1, nggak boleh lewat, terus harus puasa hari apa seperti itu.
khusus, tapi amalan yang dilakukan kan seakan-akan itu baik. Tahajud baik nggak mbak? Baik. Waktunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ada nggak waktu khusus untuk sholat tahajud itu khusus banget? Kalau melewati jam 12 atau jam 1 nggak diterima? Enggak kan? Dalam Al-Quran dikatakan sampai wabil ashari, ya kan, sampai ashar, sampai waktu sahur gitu. Bahkan 5 menit sebelum azan pun kita mau tahajud masih diterima gitu loh. Nah itu hati-hati dengan kesyirikan pada masa kini, itu menyerupai seakan-akan kebaikan ya. Bid'ah itu bisa masuk ke dalam kategori syirik ya, bid'ah yang terjadi. Contoh dia tadi tahlilan gitu mbak ya, mungkin kita nggak boleh membaca surat Yasin, tapi tidak ada waktu penghususan, apalagi penghususan di kuburan gitu loh. Paham sampai di sini ya? Jadi syirik itu melakukan perbuatan bentuknya ibadah tapi untuk selain Allah ya. Kemudian orang yang musyrik itu tidak akan mencium bau surga. Orang yang musyrik itu dia akan terhapus seluruh amalnya, seluruh amalan-amalannya akan terhapus. Kemudian kata Rasul, orang yang musyrik itu melakukan kesyirikan, dia adalah pelaku dosa besar yang dia paling besar malah. Jadi Rasul juga pernah menyampaikan bahwasanya ada dosa yang sangat besar. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasul? Nah, ini dia. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Pertama, dia tidak dia telah menduakan Allah. Allah itu paling gak suka diduakan. Allah udah ngasih segalanya tapi ternyata diduakan. Kayak kita lah, kita udah setia sama temen, kita udah setia untuk memberikan apapun yang dia butuhkan, kita selalu ada gitu kan, bukan karena kita itu lebih-lebih, tapi karena kita tuh setia, ingin menjadi sahabatnya saat dia susah, kita ingin selalu menjadi teman yang baik gitu. Tapi ternyata dia berkhianat, dia ternyata menduakan gitu ya, berkhianat, dia menceritakan tentang kita ke orang lain, dia berkhianat lah intinya. Sakit hati kan? Iya, sakit hati. Nah kalau Allah udah ngasih segalanya untuk kita, udah dikasih kehidupan yang gratis, nafas yang gratis, kenikmatan kehidupan ya, bisa makan enak ya, rizki yang lebih-lebih gitu kan, ternyata dia menduakan Allah. Allah itu sangat marah mbak, kurang apa gitu pemberian Allah ya kan. Akhirnya Allah sangat marah, dan ini dikatakan dosa yang paling besar kata Rasul. Kemudian satu lagi adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dosa ini di dunia dapat balasan, di akhirat dapat balasan. Ini juga termasuk syirik ini. Nah, syirik adalah suatu kekurangan dan aib ya, yang Allah mensucikan dirinya dari keduanya. Sedangkan Allah tidak memiliki aib dalam diri Allah. Allah itu maha suci ya. Allah sendiri mensucikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Allah itu maha thayyib, Allah itu maha kudus ya. Ini adalah perbuatan syirik, ini adalah puncaknya pembangkangan, puncaknya kesombongan ya. Dia menantang Allah langsung. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan, nggak bedanya dia, ya Allah aku menantangmu, seperti itulah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati sekali. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Ibu sampaikan sekarang, kelak akan terasa ketika kalian berumah tangga. Kalau sekarang nggak terasa banget, tapi nanti ketika berumah tangga, kita hidup dengan orang yang paham agama, suami kita, tapi ternyata keluarga dari suami kita ada yang tidak paham agama, dia masih meminta bantuan di tempat-tempat keramat, bantuan kepada selain Allah, seperti itu. Lalu kita harus bagaimana bu? Berani tegur, tak berani bilanglah sama suaminya, biar suaminya yang negur, karena suami kita laki-laki itu punya hak untuk menegur keluarganya, seperti itu ya. Nah hadis ini tadi ya, dosa paling besar sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Benar-benar sahih nih kalau yang begini. Terus durhaka kepada orang tua, ini hati-hati mbak. Durhaka kepada orang tua balasannya langsung di dunia, kemudian di akhirat pun akan dapat balasan. Jangan coba-coba sampai cowok ganteng emangnya ya. Jangan coba-coba berani membantah, berani berkhianat kepada orang tua. Khianat itu bentuknya sekarang banyak mbak, nggak dia lewat mulut tapi lewat perbuatan. Contohnya banting pintu, lagi main HP, lagi baca enak-enak, lagi baca komik, disuruh sholat, udah malah orang tuanya nyuruhnya baik gitu kan, orang tuanya baik malah anaknya ngambek. Udah dia berangkat sholat
berangkat wudhu tapi nggak sholat, wah kacau ya. Yang didurhakai bukan cuma orang tuanya tapi juga Allah. Paham sampai di sini ya? Jadi durhaka ini adalah perbuatan yang langsung Allah balas di dunia, hukuman bagi dia. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan mendapat keberkahan di dunia ini, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan bagi anak yang durhaka kepada Allah, kepada orang tua. Karena ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Kalau mau dapat ridho Allah, dapatlah ridho orang tua. Kalau mau dapat ridho Allah, jangan lakukan kesyirikan, jangan undang murkanya Allah, begitu. Paham sampai di sini? Nah, macam-macam syirik nih, ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik yang mengeluarkan perbuatan yang melakukan pelakunya, melakukan perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Akhirnya dia murtad kan. Tapi dia tidak menyatakan dia keluar dari Islam tuh, Bu. Tapi perbuatan dia menyebabkan dia keluar dari Islam. Tadi dia menyembah selain Allah, patung, atau dia melakukan kesyirikan yang memang menyamakan harusnya sifat itu hanya untuk Allah saja tapi dia berikan kepada makhluk ya. Nah, orang yang tipe melakukan kesyirikan seperti ini, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Terus kalau dia bertobat, jika dia diterima tobatnya, maka Allah akan menerima dan mengampuni. Jika tidak, maka akan ada persidangan di akhirat ya, pada padang mahsyar nanti. Sedangkan syirik sendiri ya, macam-macam syirik besar ada 4. Yang pertama syirik dakwah atau berdoa ya tadi, berdoa kepada pohon yang dianggap keramat, berdoa dengan di batu yang besar, kemudian berdoa di lautan dengan membawa apa tadi Mbak, tumpeng-tumpeng ya, sesajen. Kemudian dia berdoa di kuburan beranggapan bahwasanya dia adalah orang yang solih ya. Jadi sampai kalau orang yang biasanya nih kalau kuburan rentan banyak sekali gitu kan, karena para dukun-dukun itu beranggapan ini kejalannya kiai ini disebutin. Terus kalau masuk ke dalam kuburan mereka yang katanya kiai, harus sungkem, harus salim Mbak. Gimana salimnya ya, coba gambarkan. Jadi jalan sungkem, mendi gitu kan, jalannya pelan-pelan. Habis itu suruh saliman sama batu nisannya. Masuk akal nggak? Lucu gitu. Nah, parahnya lagi, kalau dia misalnya mendatangi dukun untuk pesugihan misalnya Mbak, dukun itu nanti nyuruh, habis dia melakukan ritual, si pendatang dukun tadi, orang yang mendatangkan dukun, kemudian dia berdoa di kuburan, mendatangkan tadi dia akan melakukan ritual, suruh tidur 7 hari 7 malam di kuburan tersebut ya, suruh jaga kuburan kiai tadi. Lucu loh, pengen kaya kok gitu caranya, logikanya ya. Kalau dukun bisa bikin kaya, harusnya dukun itu udah kaya duluan. Dukun gak ada yang kaya pula itu, kumel pula itu. Nah itu tadi ciri-ciri syarat menjadi seorang dukun. Dia kan gak, setan tuh kan gak suka wangi-wangian, setan itu gak suka bersih Mbak. Jadi dia, dukun itu identiknya, apalagi kalau dukun hitam, dukun santet itu identiknya dengan dia itu kumel ya, dia itu jorok lah, karena memang ritual dia sangat jorok. Kadang ada yang suruh jin, permintaan jin, setan ya, buang air besar di atas lembaran Al-Quran. Nauzubillah, pokoknya nauzubillah sekali. Nah ini syirik dakwah itu ketika dia berdoa meminta segala sesuatu kepada selain Allah. Dia beranggapan kalau memintanya dengan pohon atau dengan orang yang sudah mati yang dianggap soleh itu, doa dia akan sampai. Padahal ketika kita mau berwasilah dalam doa itu dengan apa? Dengan Asmaul Husna, dengan amal solih ya, dengan apalagi Mbak, rububiyah uluhiyahnya Allah, dengan asma wa sifatnya Allah, itu kan sudah cukup menjadi wasilah. Udah jelas dengan sifat-sifatnya Allah, dengan kesucian Allah, kemahaagungan Allah ya, kekuasaan Allah atas dunia ini, atas seluruh ciptaannya. Udah selesai, cukup. Kenapa cari masalah dengan berdakwah, berdoa kepada selain Allah? Kan aneh ya, aneh, ini nggak masuk logika orang begini, nggak nyampe akalnya Mbak. Kenapa bisa nggak nyampe? Akalnya udah dimasuki setan, dia udah disumbat oleh setan. Nah kalau nggak tercapai menjadi gila. Kemudian syirik niat atau keinginan atau tujuan, ini hati-hati sekali. Rasul bahkan sangat mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati dengan syirik yang ini nih, Mbak, riya nih, menunjukkan dia itu seakan-akan beribadah kepada Allah tapi ternyata dia cuma ingin mendapat pujian dari manusia. Misal sholat nih, sholat biasanya yang sujudnya kayak ayam lagi makan, tul rukunya tul Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang penting sholat syaratnya kan ya, nggak gitu juga kali Bu, ya udahlah nggak gitu kali, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu Akbar. Nah gitu, kira-kira sholatnya diterima nggak gitu kan? Nggak. Nah tiba-tiba yang biasanya dia kalau sholat jengkang jengking toh ketika dia sholat di masjid banyak orang nih misalnya, ternyata di antara banyak orang itu ada orang yang ya Allah itu kan kakak kelasku dulu, ya Allah aku ngefan banget loh sama kakak kelas, ibu ngefan kok sama kakak kelas gitu. Oke lah, misalnya kita sholat di kampung kita lagi liburan, aku tuh suka banget loh sama abang itu. Nah kita dikenal anak solihan nih karena pakai jilbab besar gitu kan. Terus ciri khasnya anak asabikun kan memang harus menjaga adab gitu kan dimanapun tempatnya. Tapi kalau perkara hati kan kita nggak tahu ya. Tadinya yang sholatnya teklak tekluk itu khusyuk banget sampai tunduk sampai mau bengkok gitu. Nah ini tuh akan menyebabkan kesyirikan niat atau tujuan ini dia riya, ingin diakui adik itu khusyuk kali lah sholatnya, sampailah dapat pujian, bu tadi aku nengok adik itu anak mana bu, kenapa rupanya sholatnya loh lama khusyuk, solihah pula, dia pakai jilbab besar pula gitu kan, cobalah lamarkan dulu untuk kubu gitu. Karena ada yang ingin mendapat pujian, ingin mendapat pengakuan. Misal dia bersodakoh, contoh lainnya ya, biasanya sodakohnya 2.000, paling besar 10.000, tapi karena di khalayak keramaian, malu sodakoh masa 10.000 doang sih gitu, ya udahlah 100.000 nih uang jajan, tapi niatnya sambil nyemplungin ya udahlah nggak apa-apa gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah 100.000, karena malu. Tujuan dia tidak ingin dikata-katain dia pelit banget sih sodako cuma segitu. Kalau sodako bisa banyak dan bisa ikhlas itu lebih baik daripada sodako dikit terus nggak ikhlas, ya nggak, udah sedikit nggak ikhlas. Kalau dia banyak ikhlas, luar biasa. Kalau dia banyak nggak ikhlas karena ingin tujuan, dia jatuhnya ke syirik niatnya ingin dipuji sebagai dermawan ya. Kemudian syirik ketaatan. Nah syirik ketaatan ini hati-hati sekali karena banyak sekali yang terjadi. Misal begini, hati ini sama orang tua kita mbak, kita sama orang tua kita kan harus taat ya, harus berbakti. Nah ternyata ada model orang tua yang masih mungkin belum paham apa itu aurat kan, masih belajar, makanya anaknya di sekolah dia sabikun begitu. Nah ternyata mbak, ibu tolong beliin cabai mbak di rumahnya tante ini, wak ini gitu kan. Iya bu bentar, kakak pakai jilbab dulu gitu kan. Udah nggak usah pakai jilbab, nyebrang aja, pakai itu aja, udah handuk lah, cepet lah ditutupin kepalanya. Nah terus ya udahlah nggak apa-apa berangkat, boleh nggak mentaati seperti itu? Nggak boleh. Orang kata anak umi anak aja nggak masalah bu, kok ibu mempermasalahkan? Ibu mempermasalahkan bukan karena julid, ngapain juga julid ya, itu kan perbuatan setan. Ibu mempermasalahkan misalnya ada temennya, bu kemarin si fulana bu ke warung kan bu, cuma pakai anduk kerukupan doang bu, terus pakainya celana nggak gamis. Nah ketika disidang sama guru, nyari-nyari nih siapa nih yang ngaduin aku nih, semua temennya diliatin mukanya ini nih, akhirnya suuzon kan, udah dapat dosa syirik ketaatan, dapat dosa suuzon lagi, hidupnya nggak tenang banget sih gitu kan. Maka kenapa kita harus selalu positive thinking. Terus gimana bu, misal umiana nyuruhnya buru-buru, makanya mbaknya juga jangan lelet ya mi, pakai jilbab langsung berubuk kan, makanya enak tuh jilbab jilbab bulat langsung cemplung, bajunya juga jangan yang ketat, langsung dipakai blung gitu, nggak sampai 5 menit. Kalau pakai baju syar'i itu malah kayaknya lebih ribet pakai pakaian yang ketat, betetek sana betetek sini, sempit, belum lagi celana jin harus tarik sana tarik sini, belum lagi jilbab bunuh dirinya dilinting gitu ya nggak. Kalau pakai pakaian syar'i, pakai dari bawah belum masukin jilbabnya belum masuk, pakai cadar ikat selesai, ya nggak, betul kan? Nah ini syirik ketaatan ini hati-hati, ini banyak terjadi. Contoh lagi, seorang wanita mencintai seorang lelaki wanita mencintai seorang laki. Kalau wanita mencintai wanita namanya LGBT bu gitu. Laki-laki mencintai laki LGBT bu, gay homo gitu ya. Kemudian seorang wanita mencintai laki-laki. Nah laki-laki ini tuh dia muslim, sama-sama muslim lah kita bahasnya nih ya. Laki-lakinya minta lebih nih, masa kita pacaran cuma gini doang sih, pegang tangan doang, gandeng tangan doang gitu kan. Ya udahlah sekali-sekali boleh lah agak lebih gitu. Wanita ini mentaati karena apa? Karena cinta. Daripada kehilangan cintanya, akhirnya dia rela memberikan lebih gitu kan. Pegangan tangan aja udah nggak boleh, tapi karena si perempuan tadi ayo udahlah bismillah gitu, katanya kan segala sesuatu dimulai dengan bismillah bu. Halo
Bismillah itu tidak bisa diiringi dengan kemaksiatan. Kalau kita sebut nama Allah ya, berarti kita itu sadar Allah mengawasi kita dan kita tidak akan melakukan kemaksiatan dengan menyebut nama Allah. Ya, ada pula ku awali dengan bismillah, ku akhiri dengan hamdalah dalam keadaan maksiat. Dosa, malah dosanya bertimpuk-timpuk. Kenapa? Dosa mempermainkan nama Allah, dosa dia maksiat, dosa dia hianat gitu loh, zina gitu kan. Nah, ketika wanita mentaati keinginan, mau mentaati keinginan si lelaki aneh ini, minta lebih gitu kan. Minta lebih itu gimana sih bentuknya ya? Insya Allah kalian udah paham lah kalau remaja. Kalau ibu bahas ini sama anak TK baru nggak paham, sama anak SD mungkin pun agak paham. SD sekarang itu kan pikirannya udah matang karena faktor bacaan yang terlalu tinggi jam terbangnya. Nah, apalagi kalau SMA, paham kan maksudnya minta lebih? Dari pegangan tangan minta lebih itu mau kemana gitu ya. Kalau dia ngajaknya ke pelaminan, ke KUA, ya okein aja, ya udahlah bang. Kalau ngajak nikah itu lebih baik daripada pacaran kan gitu. Jika wanita ini mentaati, ya mau menuruti keinginan laki-laki tadi, maka dia masuk ke dalam syirik ketaatan. Sementara pacaran saja sudah mendekati zina. Zina itu dosa besar ya. Pacaran saja sudah dikatakan zina, sedangkan zina adalah perbuatan dosa besar. Tambah lagi dengan dia syirik ketaatan, mentaati permintaan laki-laki aneh tadi. Atau gini, udahlah kamu gak usah pakai jilbab lah, udah nikah nih misalnya, gak usah besar-besar kali jilbabnya, abang malu lah kalau tengok kau jilbabnya besar kali, macam mama-mama kok kayak gitu. Gak usah pakai kaos kaki, udah pakai aja pakaian-pakaian yang matching itu. Abang kan malu kalau ada pertemuan sama kawan-kawan abang, kok tua kali istri abang misalnya. Istrinya mentaati, maka dia jatuh ke dalam syirik ketaatan. Loh, katanya suami harus ditaati jika dia hanya taat kepada Allah, bukan melakukan ketaatan untuk melanggar perintah Allah. Paham ya? Syirik mahabbah, kecintaan. Menyamakan selain Allah, ini menyamakan manusia dalam hal kecintaan. Ini nggak jauh beda sama syirik ketaatan tadi. Karena saking cintanya dia mentaati maksiat ya, perintah dalam keadaan maksiat. Nah, syirik mahabbah, syirik kecintaan itu sama. Dia menjadikan manusia ya, orang yang dia cintai itu lebih dicintai daripada Allah. Karena dia sangat mencintai, dia mentaati seluruh apa yang diperintahkan. Dan nggak usah pakai kaos kaki, nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai baju kayak gitu, malu abang tua segala macam. 4 syirik ini menyebabkan seseorang keluar dari yang namanya agama Allah. Dia harus bertobat. Jika dia tidak bertobat, maka dia mati dalam keadaan musyrik dan dia akan kekal di neraka ya. Khalidina fiha, dia akan kekal selamanya di neraka. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya syirik ini dia tadi ya, ini dia syirik dakwah ya. Selain itu berdoa, syirik dakwah itu berdoa kepada selain Allah, dia berdoanya sama Allah juga, tapi dia juga minta doa ke kuburan-kuburan ya. Kemudian syirik niat, menunjukkan ibadah kepada selain Allah ya tadi, karena ada samuan, karena ingin dianggap apa begitu. Kemudian syirik ketaatan, mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah ya tadi, mentaati manusia hanya karena ingin dia cintanya dipertahankan, hanya ingin biar nggak ribut sama suami misalnya. Syirik kecintaan ya, dia mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah dan atau menyamakannya. Misal tadi dia punya pasangan hidup atau dia punya orang yang disukai gitu kan, mengajak kepada perbuatan yang dibenci Allah karena kecintaannya, tidak ingin ditinggalkan, tidak ingin jadi jomblo lagi, tidak ingin dipisahkan. Dia mentaatinya sebagaimana dia mentaati Allah ya. Na'udzubillah, insya Allah kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Kalau kita udah paham tadi yang beriman kepada gaib, beriman kepada Allah, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya di padang mahsyar, persidangan di padang mahsyar, kita nggak akan pernah melakukan perbuatan ini mbak. Makanya ini ibu bahas di akhir. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu tentang yang gaib. Kita harus tahu dulu bagaimana dahsyatnya ancaman-ancaman Allah ya. Nah, kemudian syirik kecil terbagi menjadi 2. Ada yang zahir ya, syiriknya ini zahir atau nyata, kelihatan. Apa itu? Bentuknya ucapan atau perbuatan. Misalnya dia bersumpah pada selain Allah. Kita tuh sumpah kan cuma boleh dengan nama Allah. Tallahi, billahi, wallahi gitu kan. Dan sumpah itu tidak boleh buat main-main. Wallahi, enggak ya, aku enggak begitu. Tapi dia sebetulnya begitu. Misal nih, nyimpen bolpen temannya, bukan nyembunyiin. Ya Allah, bolpen anak kemana ya, itu anak baru beli, anak nggak punya bolpen lagi, uang jajan terakhir untuk beli bolpen gitu kan. Nanti tahu nggak,
enggak, tadi kan nanti main di meja, wallahi nggak tahu, itu bercanda, maka dia akan terkena kafaroh, mbak. Hati-hati, nama Allah itu tidak boleh bersumpah untuk bercanda. Atau dia bersumpah atau apa, dia disebut dengan syirik yang zahir. Syirik ini kecil memang, contohnya dia bersumpah pada selain Allah misalnya, demi apa, demi halilintar gitu, demi apa, demi bulan, demi apa, demi bintang gitu, itu nggak boleh. Dia dikatakan syirik. Kenapa? Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah saja. Tapi ini kan syirik kecil, Bu. Terus dia kekal nggak di neraka? Dia harus bertobat. Kalau dia menyepelekan, dia tidak bertobat, maka lama-lama kesyirikan ini akan menumpuk ya, dosa syirik ini menumpuk, lama-lama menjadi bukit seperti itu ya. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau dia telah kafir. Tapi di sini kategorinya syirik kecil ya, termasuk ini misalnya dia ngomong gini, mbak, dia terkena ujian ya, dia ditimpa musibah, misalnya dililit hutang gitu kan. Misal dia dililit hutang, kemudian ada orang nolong gitu kan, ada orang nolongin dia kan bersyukur tuh, betul dia bersyukur kepada Allah, tapi ucapan dia begini, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi dia beranggapan yang nolong itu setara dengan Allah, padahal segala sesuatu itu pertolongan hanya milik Allah. Terus harus gimana, Bu? Ngomongnya gimana, Bu, biar kita tuh termasuk menghargai orang yang menolong kita? Alhamdulillah Allah telah menolongku, begitu kan. Kalau bukan karena Allah yang telah menolongku, kemudian aku dibantu oleh si fulan gitu. Jadi bukan begini, kalau bukan karena Allah dan karena dia, mungkin aku udah nggak tau lah gimana aku tadi, mungkin aku udah keplindes kali gitu, mungkin aku udah dibawa sama Al-Gojo kali ya, gara-gara hutang gitu kan. Nah itu syirik. Tapi memang ini syiriknya zahir, maksudnya itu enggak yang sampai syirik tadi menyebabkan keluar dari agama Allah. Tapi ini hati-hati, kadang banyak loh orang mengatakan seperti itu aja, ya Allah tadi kalau bukan karena dia, entahlah aku, entah kayak mana lah jadinya aku. Ya apa enggak? Iya tahu, Bu. Terus cara ngomong yang benar gimana? Cara yang benar, ya Allah kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian si fulan yang menolongku. Artinya fulan tadi, atas kehendak Allah, fulan tadi menjadi perantara, dia mendapat pertolongan gitu loh. Bukan karena fulan tadi juga yang mampu menolong, tapi fulan tadi kita sebut setelah menyebut nama Allah dan dengan kekuasaan Allah. Paham ya? Bukan karena Allah, kalau bukan karena dia, udahlah entah kayak mana lah aku tadi. Nah itu tuh syirik zahir. Paham ya? Kalau nggak paham silakan ditanyakan atau diulang lagi biar paham. Yang kedua, selanjutnya syirik khafi. Yang pertama tadi kan syirik apa tadi, Mbak? Syirik apa yang pertama? Syirik zahir, yang nampak dari perbuatan. Nah yang ini syirik khafi, tersembunyi. Nah syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ingin dipuji ya, atau ingin dengar orang lain. Nah itu sum'ah, riya. Dan sum'ah ini justru Rasul paling takut banget nih dengan riya ya. Sum'ah, riya ini Rasul sangat khawatir ya. Kenapa? Hal yang paling aku khawatirkan, kata Rasul, itu adalah kalian melakukan syirik kecil. Kemudian Rasul para sahabat bertanya, apa itu Rasul syirik kecil? Jawab Rasul, riya. Riya ini bisa menghapuskan seluruh pahala, Mbak. Bayangin, serem banget. Contohnya gini lah, kita tuh melakukan amalan solih gitu kan, Mbak, melakukan amal solih lah ya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah gitu kan, Mbak. Terus kita tuh dapat pujian manusia, bagus banget sholatnya, sedekahnya kayak begini banget, dia tuh kalau sedekah tuh nggak nanggung gitu kan. Apalagi kalau dia pas baca Quran suaranya bagus banget gitu. Nah orang yang menyanjung atau memujinya itu menyebabkan dia tuh sampai ada rasa ujub lah, sampai ada rasa riya gitu loh, Mbak. Makanya hati-hati dengan pujian, karena pujian ini menyebabkan kita yang tadinya ikhlas jadinya kita riya gitu loh. Akhirnya seseorang tadi amalannya yang benar-benar dia itu pingin ikhlas, karena pujian dia jadi riya. Atau ketika dia beramal dia memang ingin dipuji. Nah ini tuh yang menyebabkan
yang menyebabkan seseorang amalnya hangus, dan ini sangat berbahaya. Memang gak kelihatan, justru gak kelihatan, inilah yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Ali ketika dipuji selalu berdoa, ya Allah, lindungi aku dari jangan engkau cabut kenikmatan yang engkau beri padaku, berikan aku yang lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepadaku. Gitu kan doanya Ali, karena memang pujian orang ini sangat mengerikan. Nih, pujian orang menyebabkan kita riya. Gitu, Mbak, serem ya. Kita pernah nih sodakoh gitu kan, kita pernah sodakoh, semangat dah, tiba-tiba ada temennya ngomong gini, dia tuh loh kalau sodakoh ahli banget, serius deh, seneng banget kalau misalnya kita tuh ngomong apa nanti dia tuh langsung dia tuh PK, kita tuh lagi butuh. Tiba-tiba di hati kita ada rasa seneng, di hati kita ada rasa bahagia, itu termasuk riya? Iya. Pokoknya ini yang khafi ini jauh lebih mengerikan, Mbak. Syirik khafi ini. Kalau syirik yang zahir tadi kita kan tahu jelas tuh, kita pukul teman kita nih, syirik tahu kayak begitu, ya nggak? Tapi kalau syirik khafi, kalau kita nggak segera menyadari dan kita bertaubat, bahaya banget ini. Sampai mati nanti amal kita hangus, gimana? Nggak punya amal, terus bertanya, ya Allah ketika di dunia aku beramal. Contoh lagi yang paling ingat nih, seorang pejuang ya, dia tuh dia ngikuti perjuangan bersama Rasul, jihad di jalan Allah bersama Rasul. Kemudian kan kalau di akhir peperangan itu ada orang-orang yang menyisir gitu kan, siapa yang masih hidup nanti ditolong, siapa yang masih ada nyawanya nanti diobati supaya bisa bertahan gitu. Nah, suatu kali Rasul membiarkan seorang yang sudah mati dalam keadaan syahid di jalan Allah gitu. Nah, para sahabat memuji dia, ini orangnya Masya Allah, dia pemberani sekali. Rasul mengatakan, tapi tempatnya di neraka. Makanya ada kan hadis Nabi yang ada seseorang yang beramal seakan-akan dia beramal ahlu surga, tapi ternyata dia masuknya ke neraka. Ya tadi, dia berani seperti itu hanya ingin dipuji, ya dia ingin dipuji supaya dia dianggap pemberani. Itu yang serem banget, Mbak. Kok Rasul tahu, Bu? Kan dihabarkan oleh malaikat, ya malaikat Jibril. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dipuji, jangan bahagia, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah, jangan sampai aku riya ya Allah. Mohon perlindungan pada Allah, Mbak. Ini tuh super dahsyat nih, ngeri, dan hampir rata-rata manusia terkena. Semoga Allah melindungi kita dari sifat riya sum'ah ya. Alhamdulillah, lama juga ya Mbak ya, 47 menit, hampir 50 menit. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan, jangan cuma diam aja ya. Karena ketika orang yang tidak paham dia cuma diam, itu akan menjadi tumpukan-tumpukan saja video ini. Tapi ketika dia mau bertanya, maka akan menjadi bekal dia hingga di akhirat kelak, sehingga ketika dia di dunia punya bekal kebaikan, sampai di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan ya. Benar-benar dipahami dan coba ditanyakan, Bu, kalau misal pingin bukunya, kalau ini kan memang ringkasan banget ya, memang benar-benar cuma cuplikan yang poin-poin pentingnya aja gitu. Kalau mau yang lebih detail, Bu, bukunya ada Tauhid jilid 1, jilid 2, jilid 3. Atau untuk pelajaran-pelajaran yang lain, Antuna boleh japri Ibu, boleh menanyakan, Bu, kitabnya yang Ibu pakai kitab apa yang sahih seperti itu, boleh menanyakan. Karena sangat dianjurkan sekali kita sebagai wanita muslimah itu punya perpustakaan buku-buku islami. Kenapa? Karena kuliah aja kita beli bukunya, bahkan bayarannya jutaan, kita jabani. Demi apa? Demi kuliah. Demi apa? Demi prestasi dunia. Meskipun kita niatnya nanti untuk kebaikan banyak orang di akhirat, tapi hal duniawi aja kita jabani, Mbak. Kenapa untuk beli buku yang harganya nggak sampai 200.000 kita merasa kok mahal banget ya? Ya Allah, ilmunya itu sampai di akhirat ya. Nah, jadi kalau Antuna penasaran buku apa yang Ibu pakai, silakan nanti ditanyakan, Bu, bukunya apa, pengen cari, pengen beli gitu. Misalnya pas lagi ada tuh di toko buku, kalau di Villa itu Bukhari ya kalau nggak salah. Kalau di online juga banyak ya, ada toko buku. Kalau mau nitip pas Ibu beli buku, Ibu tuh suka beli buku, Mbak. Biasanya kalau ada buku apa menarik, Ibu beli gitu. Mau menitip Ibu boleh gitu, kalau mau dapat lebih murah ya, karena Ibu langsung ke tokonya, ke percetakan biasanya, karena teman-temannya ada di sana gitu. Nah, ini bukan promo loh ya, ini sebagai penguatan. Setidaknya kita wanita muslimah itu punya buku pegangan untuk pedoman kita dalam
menjalani kehidupan kita di masa depan. Kita kelak akan menjadi ibu, kita akan ditanyakan oleh anak kita, "Mah, ini tuh bagaimana sih? Mah, ini tuh apa sih? Mah, ini tuh apa sih?" Dan yang paling pertama tanamkan kepada anak kita adalah tentang tauhid, tentang akidah, tentang mengenal Allah, tentang mengenal Al-Quran, tentang mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW, ya. Perkara akademik, perkara duniawi itu akan mengikut nantinya setelah kita memahamkan kepada anak kita perkara-perkara din, perkara-perkara akhirat. Percaya deh, kalau nggak percaya maka yang terjadi adalah kesulitan. Kalau target kita cuma dunia, maka yang didapat cuma dunia. Tapi kalau target kita untuk belajar itu akhirat, dunia akan mengikuti kita. Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Akhiratnya kita bahagia, dunianya juga kita akan bahagia. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.